Bab 48. Apa? Kurir delivery tidak masuk, ujar manajer tampak bingung. Karena ada banyak pesanan yang harus diantarkan. Sasi memanggil Sasi yang tampak tengah sibuk melayani pelanggan. Sasi buru-buru menghampiri atasannya itu. Ada apa Pak? Sasi, temani saya mengantar pesanan ini. Saya tidak bisa mengantarnya sendiri, ujar pria itu. Biar saya saja yang mengantarkannya. Elkan menghampiri keduanya. Baiklah, kalau gitu kamu saja yang antar. Manajer kafe pun menyerahkan pekerjaan tersebut pada Elkan. Sasi menghela nafas kasar. Sebenarnya ia tidak ingin pergi dengan Elkan. Mereka pun segera mengantarkan pesanan tersebut menggunakan sepeda motor. Sementara setelah Setia pergi ke kampus, Renata masih terbaring lemas di ranjangnya. Tubuhnya kembali terasa tidak enak, dan obatnya pun sudah habis. Aku harus ke rumah sakit. Dengan tubuh yang lemas, Renata mencoba berdiri dan mengganti pakaiannya. Ia harus ke rumah sakit. Renata, kamu sudah baik kan? Tanya Ibu Dewi melihat Renata yang berjalan ke arahnya. Kamu mau kemana? Tanyanya kembali, melihat Renata yang sudah mengenakan dress berwarna peach. Aku mau ke rumah temanku mah, jawabnya masih dengan suara yang lesu. Ke rumah teman? Jangan, keadaanmu masih belum sehat, cegah Ibu Dewi menatap wajah Renata yang masih memucat. Tapi aku ada urusan mah, aku sudah lama berjanji akan menemuinya. Renata mencari alasan. Ya sudah, Mama antar ya. Tidak usah mah, keadaanku sudah membaik. Aku naik taksi saja, aku tidak lama kok. Ya sudah, kalau gitu hati-hati ya. Ibu Dewi pun mengizinkan. Renata bergegas meninggalkan rumah. Kenapa berhenti di sini? Sasi mengeritkan dahinya. Saat Elkan memberhentikan motornya di depan sebuah rumah sakit, staf rumah sakit yang memesannya, Sasi segera membantu Elkan membawa pesanan tersebut ke dalam rumah sakit. Kak Rena, langkah kaki Sasi terhenti melihat dari kejauhan. Renata yang juga baru masuk ke dalam rumah sakit. Elkan yang berdiri di sampingnya, mengikuti arah mata Sasi. Elkan masih mengenali wajah Renata, sang kakak yang mengkhianati adiknya sendiri. Ayo, Elkan meraih tangan Sasi. Tapi pandangan Sasi masih memperhatikan Renata. Kak Rena, Sasi berteriak, melihat Renata yang tiba-tiba pingsan. Kita harus mengantar makanan ini. Elkan menahan lengan Sasi untuk pergi, meminta Sasi untuk tidak memperdulikan kakaknya itu. Tapi Sasi justru menepis tangan Elkan, dan berlari menghampiri Renata. Orang-orang yang berada di sana pun panik. Mereka pun menghampiri Renata. Cepat tangani dia, dia kakakku, ujar Sasi. Petugas medis di sana pun segera membawa Renata ke ruang IGD. Sasi hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Sampai tidak lama kemudian seorang dokter wanita keluar dari ruangan tersebut. Maaf, apa di sini ada keluarganya? Tanya sang dokter. Saya keluarganya dok, saya ingin bicara. Sang dokter segera menuntun langkah Sasi menuju ruangannya. Silakan duduk. Sebenarnya apa yang terjadi pada kakak saya dok? Tanya Sasi tidak dapat menyembunyikan wajah khawatirnya. Sang dokter menghela nafas pelan sebelum berucap. Kebetulan, saya memang yang menangani pasien ini. Pasien ini, Sasi tampak bingung. Berarti kakak saya sudah pernah memeriksakan keadaannya. Sang dokter mengangguk. Setiap bulan ia memeriksakan keadaannya. Ia sudah lama menderita fibroid. Fibroid, ya, ada tumor yang tumbuh di sekitar rahimnya, jelas sang dokter. Apa? Sasi tercengang, menggelengkan kepalanya. Tidak percaya ia baru tahu jika selama ini Renata mengidap penyakit seperti itu. Di setiap pertemuan, saya selalu menyarankan agar pasien mau segera diangkat rahimnya. Tapi pasien selalu menolak, dan yakin jika ia akan hamil. Padahal itu sangat mustahil dan bisa membahayakan nyawanya. Air mata Sasi terjatuh. Sasi langsung mengerti, dan yakin jika Renata sangat berharap hamil, agar bisa membuat Setia senang. Saya harap sebagai keluarga Anda bisa membujuk pasien, agar secepatnya mau melakukan operasi. Baiklah, saya mengerti. Sasi kembali ke ruang IGD. Dokter mengatakan Renata tidak perlu dirawat
rawat inap. Sasi mendekat ke Renata yang masih memejamkan matanya. Wajah cantiknya kini terlihat gitu pucat. Tubuhnya pun tampak mengurus. Renata perlahan membuka matanya. Sasi, matanya seketika melebar, melihat Sasi yang sudah berdiri di sisi ranjang. Sudah baikan Kak, kenapa kamu di sini? Aku mengantar pesanan ke rumah sakit, dan melihat kakak yang tiba-tiba pingsan. Renata tertegun, lalu memalingkan wajahnya. Tidak ingin bicara dengan Sasi, sampai matanya tertuju pada seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. Mas Setia. Renata kembali terkejut, melihat kedatangan Setia. Sasi. Pandangan Setia langsung tertuju pada Sasi. Ya tadi memang aku yang menghubungimu dengan ponsel Kak Rena. Jelas Sasi, aku tidak bisa lama di sini jadi aku menelpon Mas Setia. Setia menghampiri Renata. Sayang, kamu tidak apa-apa, apa yang terjadi? Menatap Renata penuh rasa khawatir. Kak Rena hanya kelelahan, dan dokter mengatakan kandungannya baik-baik saja. Ucapan Sasi membuat Renata menatapnya tidak percaya, sekaligus tidak mengerti. Dari mana Sasi tahu jika dirinya tengah pura-pura hamil? Renata yakin kalau dokter pasti sudah menjelaskan penyakit yang dideritanya. Syukurlah kalau kandunganmu baik-baik saja. Setia tersenyum lega, mengusap perut Renata. Sasi, sudah waktunya kita pulang, ujar Elkan masuk ke ruangan. Baiklah kalau gitu aku pergi dulu. Sasi, panggil Renata menghentikan langkahnya. Terima kasih. Renata tersenyum tipis. Sasi tak menjawab, bergegas keluar dari ruangan tersebut bersama Elkan. Sasi, kenapa kamu masih memperdulikannya? Dia itu sudah jahat padamu, ujar Elkan berjalan beriringan keluar dari rumah sakit, merasa gemas dengan sikap Sasi, karena dia tetap kakakku. Sementara Setia segera mengantar Renata kembali ke rumah. Renata, kamu kenapa? Ibu Dewi tampak terkejut melihat Renata yang tiba di rumah, dan Setia memapah tubuh Renata yang tampak lemas. Tadi Renata pingsan di rumah sakit mah, jawab Setia. Pingsan di rumah sakit, lo tadi katanya kamu mau ke rumah temanmu. Ibu Dewi menatap heran Renata, masih ingat jika sebelumnya Renata meminta izin untuk pergi ke rumah temannya. Tadi aku mau ke rumah temanku mah, tapi ternyata temanku sedang ada di rumah sakit, jadi aku menyusulnya ke sana. Renata kembali mencoba mencari alasan. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat. Setia menuntun Renata ke kamarnya. Renata benar-benar merasa lega hari itu, jika karena Sasi mungkin kebohongannya akan terbongkar. Sementara setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sasi segera kembali ke rumah. Sasi, kamu baru pulang. Kenapa malam sekali Nak? Tegur sang ibu melihat Sasi yang baru tiba di rumah malam itu. Sasi tidak menjawab, menghampiri ibunya yang tengah duduk di sofa, dan duduk di sampingnya. Bu, aku mau bicara. Bicara. Ibu Rini mengeritkan dahinya. Bicara apa? Menatap wajah Sasi yang tampak serius. Apa selama ini ibu sering berkomunikasi dengan Kak Rena? Renata memang sering mencoba menghubungi ibu, tapi ibu tidak pernah mengangkatnya, bantahnya. Bu, kenapa ibu berbohong? Sasi menatap kecewa. Ibu tidak berbohong Nak. Ibu Rini tetap tidak ingin Sasi tahu keadaan Renata, itu bisa mengganggu pikirannya. Aku sudah tahu Bu, aku mendengar percakapan ibu di telepon tentang Kak Rena yang berpura-pura hamil, dan aku juga tahu tentang penyakit serius yang dideritanya.